Oke, sahabat join secangkir kopi. Saya akan sharing bagaimana cara menanam secara hidroponik. Yang pertama kita harus lakukan pembibitan. Pembibitan ini harus baik supaya dapat hasilnya nanti pertumbuhannya akan baik. Saya akan sosialisasikan di sini hidroponik yang sudah saya lakukan, yaitu hidroponik generik. Apa itu hidroponik generik? Hidroponik yang memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Jadi untuk berhidroponik, teman-teman semua tidak perlu sulit, bisa memanfaatkan barang-barang bekas. Contohnya di sini gelas-gelas ya. Ini kan banyak sekali gelas-gelas pada saat kita beli kopi ada kemasan, jangan dibuang. Ini bisa kita manfaatkan sebagai wadah hidroponik sebelum kita mempunyai pralon. Pertama yang harus kita siapkan wadah. Wadah bisa apapun, wadah bekas makan, wadah bekas kue, itu bisa kita manfaatkan untuk menyemai. Yang pertama kita siapkan adalah sekam bakar, wadah sekam bakar, dan busa. Ini kain flanel sebagai sumbu untuk menghantar air supaya akarnya tetap basah. Yang berikutnya nutrisi harus persyaratan pertama adalah harus ada nutrisi. Tanpa nutrisi, pertumbuhan tidak akan tumbuh dengan baik, dengan sempurna. Kemudian bila Bapak Ibu menyemai dengan rockwool, bisa juga dengan rockwool, tapi rockwoolnya juga dibasahi, sama seperti sekam. Kalau menggunakan dengan rockwool, kita basahi, kita lubangi satu-satu. Kita letakkan benihnya satu persatu juga di lubang. Nanti ditaruh tempat gelap. Setelah itu sekitar 1 atau 2 malam setelah berkecambah, kita kenakan matahari. Yang pertama kita basahi dulu sekam bakar. Sekam bakar ini mudah sekali untuk ditemukan di toko-toko yang menjual alat-alat pertanian, sekam bakar, dan harganya sangat murah. Satu karung hanya 10-15 ribu. Jadi kita basahi dulu, kita basahi sampai lembab tapi tidak banjir. Nah, kemudian di sini akan saya praktekkan benih kangkung. Untuk benih kangkung, supaya cepat pertumbuhannya, kita rendam dulu selama 1 malam. Setelah 1 malam, pagi-pagi kita semai, kita taburi, tidak terlalu rapat. Kemudian kita tutup lagi pakai sekam bakar yang kering. Tidak usah takut, tipis-tipis. Selanjutnya kita taruh di ruangan yang gelap. Ruangan yang gelap selama 1 malam. Hari kedua kita letakkan di kena matahari, tapi diyakinkan tidak kena hujan. Setiap hari kita kontrol, kita basahi, kita semprot. Kalau ada alat semprot, kita semprot supaya sekamnya tidak kering. Kemudian hari ke-4 atau hari ke-5 sudah tumbuh seperti ini. Ini kangkung. Kemudian setelah tumbuh, ini
saya menggunakan barang bekas. Jadi pada saat ibu bapak belum ada pralon atau talang, kita bisa menggunakan botol-botol bekas atau gelas-gelas bekas seperti ini, jangan dibuang. Kita bisa sebagai wadah hidroponik. Tumbuh kira-kira 4-5 cm, kita pindahkan. Kita ambil 4 batang, kita cuci dulu, cuci bersih karena hidroponik ini harus perlakuannya bersih. Kita bersihkan, kemudian kita menggunakan busa. Kita tidak usah beli baru, tapi beli bekas juga ada. Atau nanti kalau kita pada saat ada perbaikan jok atau kasur, tidak perlu kita buang, kita manfaat sebagai pegangan, karena fungsinya dari busa ini hanya sebagai pegangan. Akar karena palu pendek, ini kita bantu dengan sumbu kain flanel. Kain flanel ini mudah sekali didapatkan. Di sini saya praktekkan dengan memanfaatkan botol-botol bekas. Letakkan di sebagai lubang pralon. Ini selesai. Kita isi dengan nutrisi. Kalau udah sampai pindah tanam, ini dengan air nutrisi. Tapi pada saat penyemayan, dengan air biasa saja, atau dengan gelas sebagai wadah. Kayak tadi yang saya katakan, ini sebagai wadah hidroponik, kita bolongkan. Kita ambil bibit, kita cuci dulu bersih, kita pasangkan, letakkan sumbu, sebagai wadah nepot, kita letakkan. Selesai. 2 minggu setelah tanam akan tumbuh seperti di sana. Pemberian nutrisi mulai kita pakai. Di sini saya pakai nutrisi yang beraksi dalam keadaan tubuh. Saya akan sosialisasikan gimana cara mencampur nutrisi Abimix. Yang pertama ini warna merah ke coklat-coklatan. Ini yang unsur A, ini ada T. Jadi ini semua Abimix ini semua unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi tanpa nutrisi tanaman akan tidak baik pertumbuhannya. Yang A kita masukkan ke 1 botol ukuran 600 ml. Kita masukkan seluruhnya.
kocok sampai larut. Begitu pula yang B, kita masukkan ke dalam botol yang 600 ml sehingga menghasilkan adan. Gimana cara Bapak Ibu untuk pemberian ke instalasi atau pemberian ke gelas ini? Ini pekat, ini kepekatannya. Ini ibaratnya sebagai biang. Kita ukur dengan TDS meter. Jadi kebutuhan sayuran itu beda-beda. Ada yang 800 ppm-nya, ada yang sampai 1000 sampai 1500 ppm-nya. Kalau untuk kangkung 1050 sampai 1400. Bagaimana pada saat kita tidak mempunyai TDS, kita sebagai patokan seperti ibu bapak kan punya ya gayung. Jadi gayung ini sebagai ukuran 1 liter. Bapak berikan 1 tutup botol yang A, 1 tutup botol yang B, dan kita masukkan 1 liter air. Itu akan menghasilkan 1000 ppm. Setelah kita bikin air nutrisi, ini adalah sudah butuh air nutrisi, bisa keberatan. Bila Bapak Ibu mengoplos 10 liter, maka 10A, 10B itu hampir rata-rata keluar angka 1000 ppm. Baik, selesai cara penyemaian sampai ke pindah tanam. Ini pindah tanam dengan media barang bekas. Nah, untuk berikutnya kita pindahkan ke dalam instalasi pralon untuk skala produksi atau skala besar. Baik, untuk selanjutnya, untuk ke media pralon, bibit tadi yang sudah siap pindah tanam, maka seperti biasa kita bersihkan dulu sampai bersih. Kemudian kita pastikan karena kangkung ini ukurnya udah panjang, tadi kita tidak perlu pakai sumbu lagi, tapi kita yakinkan akar ini akan mencapai air yang ada di dalam pralon. Ini kita pakai sistem DMP, jadi pada saat mati lampu air masih tergenang. Jadi airnya kira-kira ada 2 cm dari dasar pralon. Jadi kita yakinkan akar ini bisa mencapai air yang ada di pralon. Kita masukkan saja seperti ini, ya. Sama juga bentuknya, kita yakinkan kalau akar ini akan mencapai air yang ada di dalam pralon. Selanjutnya juga ini media yang saya pasang ini kira-kira ada 1000 lubang tanam, tapi cukup dengan 1 tandon dan 1 sirkulasi air saja. Selanjutnya di sini akan saya jelaskan bagaimana saya memanfaatkan tandon yang besar ini sebagai wadah penyimpanan air nutrisi dan mesin sirkulasi buat mengairi sekitar 1040 lubang tanam. Jadi cukup dengan 1 saja. Di sini kenapa saya pakai yang besar? Karena kangkung ini pada saat siap panen cukup banyak menyerap nutrisi, sehingga tidak perlu setiap hari saya menambah air, maka saya pakai tandon yang cukup besar. Jadi bisa 3 sampai 4 hari, bahkan kalau masih kecil-kecil saya cukup seminggu sekali untuk penambahan nutrisinya, air nutrisinya. Jadi sangat efisien sekali untuk perawatan dan waktu yang akan dibuat merawat tanaman kangkung.
budidaya tangkap. Untuk pemberian nutrisi yang pertama, pada saat masih kecil, pindah tanam itu kita hanya 1 kali seminggu untuk penambahan nutrisi. Nutrisi ini dalam ini kira-kira ada 1000 liter air. 1000 liter air. Ini cukup buat minggu pertama, 1 bungkus nutrisi yang ukuran 250 gram. Kita campur, kita oplos seperti tadi A dan B. Kita masukkan ke dalam tandon yang berisi kira-kira 1000 liter air. Itu buat minggu pertama aman. Buat minggu kedua baru kita cek 2-3 hari sekali. Kita cek pada saat penambahan, kita aduk dulu di ember terpisah, kira-kira 80 liter air. Kita oplos, pemberian nutrisinya kita ukur. Kalau 80 ya kira-kira itu 1/3 dari nutrisi yang kita oplos tadi 650 cc di botol aqua tadi. Hanya 1/3 saja untuk 80 liter kita tambahkan itu 3 hari sekali. Untuk minggu kedua menjelang panen baru kita tambahkan kira-kira 800 liter air, 80 liter air kita tambahkan ke dalam tandon, dan nutrisi kira-kira separuh dari bungkus yang 250 gram tadi.